Kembali lagi di Breaking News pemirsa dan kami masih bergabung bersama rekan jurnalis kami Jajang di Raja Negara di Posko Bencana di Sawah Gede Cianjur bersama salah satu relawan Hendra Gofar. Jajang, bisa disampaikan untuk teman-teman relawan sebenarnya apa yang paling dibutuhkan bantuan logistik untuk para pengungsi? Ya, baik Arlista, dapat saya laporkan di posko logistik, posko darurat yang di posko bencana yang dibangun oleh teman-teman relawan lokal. Sejauh ini yang dapat kami laporkan yang paling dibutuhkan mereka saat ini adalah popok bayi dan susu bayi. Selain tentunya obat-obatan juga, karena warga yang terdampak sepertinya sudah mulai merasakan sakit karena mereka tidak berani tidur di dalam rumah. Mereka lebih memilih tidur di bawah tempat terbuka karena memang mereka masih takut dan trauma dengan gempa susulan. Dan sepanjang saya melintas di lokasi-lokasi pasca bencana di Cianjur ini, mayoritas bangunan sudah tidak layak huni karena kondisinya retak dan ada beberapa bahkan nyaris ambruk. Dan untuk mengetahui kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat korban bencana gempa, kita akan wawancara dengan Hendra Gofar, salah satu relawan dari warga lokal. Kang Hendra, Ya, kira-kira yang paling dibutuhkan saat ini oleh para relawan untuk didistribusikan pada para korban gempa itu apa? begini Om Jang, kalau untuk sekarang mungkin hari ke berapa ya sekarang? Ketiga Ya. apa? Ya, karena mereka hari pertama sudah mulai ke tenda-tenda. Terus kondisi juga kemarin diguyur hujan. Jadi mereka untuk makanan tetap ada kita dorong juga. Cuma yang dibutuhkan utamanya obat-obatan. Karena apa? Mereka tidur di luar di tenda-tenda, udah merasakan bayi ada yang batuk, ada yang panas, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek banyak yang memang membutuhkan obat-obatan. Untuk popok bayi juga ada beberapa lokasi yang memang mayoritasnya itu korbannya itu kebanyakan ada anak kecil, ada bayi, dan ada bayi sampai yang kemarin tuh 15 hari baru melahirkan tidur di atap plastik yang sangat tidak layak. Mereka mungkin merasakan udara di luar dingin karena di sini di bawah kaki Gunung Gede, dan akhirnya mereka pusing, sakit, ada yang muntah-muntah. Oke. Sampai rencana hari ini ke mana, Kang Hendra? Rencana hari ini ke Cimuncang Atas, daerah masih Kecamatan Cugenang. Di sana ada perjalanannya agak sulit karena medannya juga memang harus pakai mobil 4x4. Di sana ada ibu-ibu yang memang mungkin beberapa hari ini melahirkan, ini lagi hari bulan hanya udah 9 bulan, dan kebetulan di sana ada si ibu-ibu hamil itu tinggal sama neneknya yang udah lansia dan memang udah agak pikun ya. Jadi sangat memang riskan. Kalau diturunkan ke bawah juga medan juga ini terlalu sulit. Kemungkinan kita bawa tim dokter atau bidan setempat yang kami tarik untuk ke atas, dan sekalian rencana mau bikin dapur umum di lokasi tersebut. Oke, itu hambatan yang paling dirasakan sejauh ini apa? Kalau untuk yang terpencil itu jalannya, medannya ya, karena memang ada yang memang udah dicor. Cuma posisinya kalau kemiringan tanjakannya itu sampai 40, 50, 70 derajat, itu nggak bisa, mobil biasa nggak bisa. Hambatannya itu aja. Terus sama cuaca mungkin. Cuaca juga kita nggak bisa prediksi ya. Kadang 10 menit terang, 10 menit hujan. Baik. Baik, Arlista, sementara yang kami laporkan dari posko bencana di Kecamatan Cianjur Kota. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak rekan Jajang atas laporannya dan diinformasikan pemirsa untuk teman-teman relawan ini
menyatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan berupa popok bayi, susu bayi, dan obat-obatan khususnya untuk di daerah Cimuncang karena medannya ini bisa dikatakan cukup sulit dikarenakan salah satu korban pengungsian ini ada yang harus segera melahirkan. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, korban gempa bumi Kabupaten Cianjur terus mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung hingga Rabu siang. Saat ini pihak rumah sakit menerima 84 pasien rawat serta 1 pasien meninggal dunia akibat mengalami luka yang cukup parah. Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung terus kedatangan korban gempa bumi Kabupaten Cianjur. Pada Selasa kemarin hanya 71 pasien yang menerima perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Namun hingga saat ini pihak rumah sakit sudah menampung 84 pasien korban gempa bumi Cianjur. Dari seluruh jumlah korban ada 10 pasien yang sudah dinyatakan sehat serta dapat pulang. Sementara itu 1 pasien meninggal dunia akibat mengalami luka benturan di bagian perut. Seluruh pasien yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah mendapatkan perawatan intensif. RSAS sampai dengan saat ini ya sudah menerima 84 pasien korban gempa di Cianjur. Jadi 84 ya, 84 pasien ini kita tangani. Nah, tentu bervariasi sampai saat ini itu 10 orang sudah bisa kami pulangkan. Nah, kemudian yang lain ada yang kami rawat ya, ada yang kami masih observasi, stabilisasi, ada yang sudah menjalani operasi, kan? Nah, itu kondisi-kondisinya. Kemudian juga yang sudah kami rencanakan operasi. Ya. Dok, kabarnya ada yang meninggal juga ya dok? Oh iya betul, dari 84 yang kami tangani ini 1 pasien meninggal, ya memang ini sudah berat ya, kasusnya itu istilahnya mungkin benturan ya, trauma tubuh abdomen. Meski kedatangan pasien korban gempa Cianjur melandai, pihak rumah sakit akan terus memfasilitasi seluruh pasien yang datang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan bergabung bersama rekan kami Mujib Prayitno di Desa Ciberem, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Selamat pagi Mujib, bagaimana proses evakuasi korban gempa pada pagi hari ini Mujib? Ya, selamat pagi Kalista. Jadi proses pencarian untuk korban yang ada di Ciberem ini baru akan mulai dilakukan. Dan juga saya bisa alihkan kamera. Petugas dari kepolisian baru tiba, namun ada yang cukup berbeda pada hari ini, mana beberapa alat berat sudah nampak tidak terlihat, jadi disisakan hanya 2 alat berat yang ada di lokasi untuk membantu proses pencarian dan juga proses evakuasi. Pencarian akan difokuskan pada titik yang kemarin sudah terlacak oleh anjing pelacak, yaitu di lokasi 3 mobil yang berada di bawah jurang di kedalaman sekitar 15 meter. Untuk akses jalan sendiri saat ini sudah jauh berbeda dengan kemarin. Jika kemarin masih banyak tumpukan tanah dan juga lumpur di jalan, saat ini kondisi lumpur sudah mulai menipis, namun potensi kelicinan dari jalan ini masih sangat tinggi. Tadi saya terlihat beberapa orang yang, terutama sepeda motor yang jatuh karena kondisi jalan yang sangat licin. Jika kita lihat di sini, ekskavator hanya tersisa 1, sebagian besar menurut informasi yang saya terima sudah dialihkan ke lokasi pencarian yang ada di Cugenang bawah di Cijedil. Dan sisanya di sini 2 untuk disiagakan untuk mengantisipasi jika ditemukan korban di bawah longsoran ini. Gitu Kalista. Mujib, untuk Golden Time sendiri sudah lewat kemarin, apakah ada kemungkinan tanda-tanda dari korban yang tertimbun ini dalam kondisi selamat nantinya? Saya tidak bisa memastikan, namun untuk melihat kondisi longsoran yang ada di sini, dan sampai saat ini juga belum diketahui pasti berapa orang korban yang ada di bawah longsoran atau di atas longsoran yang di bagian atas. Namun sebagai perbandingan bahwa kemarin ditemukan 1 orang korban yang dalam kondisi meninggal, dan saya mendapat informasi juga ada beberapa bagian
tubuh yang sudah mulai terlihat, cuman belum dapat dilakukan evakuasi secara menyeluruh. Beberapa titiknya seperti dilihat di bawah ini adalah titik yang sekarang menjadi pusat pencarian. Untuk kondisi cuaca sendiri di sana pagi ini seperti apa, Mujib? Apakah kondusif untuk melakukan evakuasi? Ya, alhamdulillah cuaca hari ini pagi ini sangat cerah, hampir nyaris tidak ada awan tanda hujan di sini, dan hujan memang mengguyur sejak dari kemarin siang secara berkala turun hingga malam tadi, meskipun dengan intensitas yang kemudian mengecil pada malam tadi. Lantas adakah antisipasi dari petugas jika nantinya hujan akan turun dan bisa dikatakan membahayakan mereka pada saat evakuasi karena tanah bisa dikatakan masih belum padat? Iya, yang diwaspadai oleh petugas adalah dua lokasi yang berbeda. Bisa kita lihat yang di kiri adalah sumber dari longsoran dengan ketinggian hampir 30 meter yang sudah sangat lebar, dan yang di bawah adalah tanah urugan sisa longsoran kemarin. Jadi jika hujan turun, kebetulan di sana ada beberapa selokan yang coba untuk dialirkan langsung sehingga air tidak mengalir ke arah jalan yang membuat jalanan jadi lebih berlumpur dan licin. Namun yang paling berbahaya adalah tebing yang saat ini saya lihat, karena ada beberapa trap ya, beberapa lapisan yang kemudian berpotensi untuk longsor ketika hujan deras turun. Kemarin juga ketika hujan deras turun, praktis seluruh proses pencarian dan juga evakuasi ditiadakan, dan juga jalur ini ditutup untuk sementara untuk beberapa menit untuk memastikan bahwa tidak ada longsoran yang terjadi dari atas. Selain itu, petugas juga secara berkala melakukan pembersihan di area jalan karena untuk mengurangi lumpur yang ada di jalan-jalan ini. Ya, Kalista. Mujib, tadi Anda sempat menyorot bagian atas tebing. Saya melihat ada sebuah bangunan. Apakah itu rumah warga atau perkantoran? Lantas untuk penghuninya di sana, apakah sudah dievakuasi karena dikhawatirkan akan longsor jika hujan nanti? Ya, kalau dari informasi yang bisa saya peroleh dari warga kemarin, lokasi gedung di atas adalah lokasi sekolah taman kanak-kanak. Namun ketika kejadian memang sudah tidak ada siswa di sana dan tidak ada juga orang yang tinggal di sana. Oke. Baik, terima kasih banyak Mujib Prayitno atas laporannya. Kami masih akan terus memantau bagaimana perkembangan terkini dari evakuasi di sana. Apakah sudah menemukan jasad ataupun warga yang tertimbun dengan tanah. Jaga keselamatan, Mujib. Terima kasih. Dan pemirsa, berdasarkan informasi dari rekan kami, Mujib Prayitno di Desa Ciberem, Cianjur, Jawa Barat, evakuasi sudah dilaksanakan tepatnya pukul 7 ataupun kurang lebih 7 sampai 10 menit yang lalu, dan alat berat yang tadinya dikerahkan cukup banyak namun kini tertinggal hanya 2. Untuk akses jalan sudah dibuka, namun dikhawatirkan jika hujan turun maka jalanan akan kembali licin dan tanah dikhawatirkan akan kembali longsor. Sementara itu, 1 korban meninggal dunia ditemukan pada kemarin. Saat ini masih menanti apakah petugas akan kembali menemukan korban yang tertimbun di dalam tanah. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di RSUD Sayang Cianjur, kami sudah bergabung bersama rekan kami Yola Dwiyanti di lokasi. Selamat pagi Yola. Bagaimana perkembangan terkini di RSUD Sayang? Apakah sudah banyak warga yang diperbolehkan pulang pada hari ini? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Memang beginilah situasi terkini di Rumah Sakit Umum Darurat atau RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat yang memang merawat korban dari gempa Cianjur, Jawa Barat. Dan memang ini bisa dikatakan kondisi dari RSUD Sayang ini memang sudah jauh lebih membaik. Arlista dan juga pemerintah, ini adalah tenda yang mana bisa kami simpulkan bahwa ini paling banyak merawat pasien begitu. Namun memang
di tempat kami melaporkan saat ini adalah korban terbanyak ada puluhan begitu Arlista dan juga pemirsa. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi korban saat ini, saya sudah bersama dengan salah satu korban yang dirawat di sini. Halo, selamat pagi Ibu. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Dede Nur Fatona. Bu Dede. Bu Dede, ini kondisinya sudah seperti apa, Bu, untuk saat ini? Ya sekarang agak membaik dah. Enggak kayak kemarin-kemarin. Sekarang udah agak enakan. Ibu, ini ada luka di bagian mana aja, Bu? Ini sama ini dijahit ke sini. Terus ini belakang juga dijahit. Ibu, ini melihat situasi Rumah Sakit Umum Darurat Sayang ini yang sudah mulai membaik, Bu, pendapatnya seperti apa? Ya sekarang ya gitu dah. ya alhamdulillah dah, di sini saya udah tertolong. Oke, Ibu, ini untuk bantuan dari pemerintah ataupun perawatan di Rumah Sakit Umum Darurat Sayang ini apakah sudah baik, Bu, atau seperti apa? Udah. Ya alhamdulillah gitu, bantuannya itu udah banyak yang saya ituin. Baik, Ibu Dede, terima kasih banyak atas waktunya, semoga lekas sembuh ya, Bu. Ya, Arlista dan juga pemirsa, memang sesuai data terakhir yang kami dapatkan, yakni pada pukul 6 pagi tadi, korban di pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Darurat Sayang Cianjur, Jawa Barat, ini sudah ada 24 pasien, yang mana ini artinya sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan 2 hari ataupun 1 hari yang lalu, Arlista dan juga pemirsa. Dan untuk korban meninggal ini terakhir diupdate pada kemarin sore, yakni ada sebanyak 115 orang yang meninggal. Dan untuk total keseluruhan pasien yang dirawat di RSUD Sayang ini ada 746 pasien. Dan memang ini artinya, Arlista dan juga pemirsa, kondisi dari Rumah Sakit RSUD Sayang ini juga sudah mulai membaik, dikarenakan memang ada beberapa pasien yang sudah diperbolehkan pulang dikarenakan memang kondisinya sudah mulai membaik, serta untuk pasien yang masih memerlukan penanganan medis lainnya ini sudah dirujuk ke 2 rumah sakit yang berada di Bandung dan juga di Sukabumi. Sementara itu, Arlista. Baik, sementara itu untuk stok obat-obatan ataupun untuk jumlah tenaga medis di sana apakah sudah mencukupi dari ratusan pasien yang masuk ke RSUD Sayang? Ya, Arlista dan juga pemirsa, memang untuk obat-obatan sendiri dan juga tenaga medis, ini RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat ini mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengobatan ataupun perawatan terbaik untuk pasien, yang mana ini artinya obat-obatan dan juga tenaga medis ini dipastikan cukup untuk merawat seluruh pasien yang masih ada di RSUD Sayang ini, yang mana totalnya per hari ini sudah ada 24 pasien. Arlista. Setelah pasca kunjungan dari Panglima dan Menko Polhukam pada kemarin, apakah ada perbedaan dari segi perawatan ataupun fasilitas di RSUD Sayang dibandingkan kemarin? Ya, Arlista dan juga pemirsa, memang pasca dilakukan kunjungan oleh Panglima TNI Angkatan TNI, maksud kami ini memang masih perawatan di RSUD Sayang ini memang sudah cukup baik, namun memang setelah dilakukan kunjungan ini artinya memang lebih cukup baik dikarenakan memang membawa bantuan baik dari makanan, obat-obatan ataupun logistik. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Yola Dwianti langsung dari RSUD Sayang. Jaga kesehatan dan jaga keselamatan, Yola. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pengungsi tak hanya membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan, namun anak-anak yang menjadi kelompok rentan terhadap trauma karena bencana yang merenggut nyawa dan harta benda. Guna membantu meringankan beban para pengungsi, sejumlah personil BRIMOB melakukan trauma healing bagi anak-anak. Ya, smile. Personil Korps BRIMOB melaksanakan trauma healing kepada anak-anak pengungsian bencana gempa di Desa Banjar Pinang, Kecamatan Cijendil, Cianjur, Jawa Barat. Anak-anak korban gempa diajak bermain oleh sejumlah personil Korps BRIMOB. Suasana pun langsung ceria, anak-anak dengan sukacita mengikuti permainan yang dilakukan oleh para anggota.
Trauma healing pada anak-anak pengungsian ini diselenggarakan untuk membantu mereka agar mengurangi rasa sedih dan trauma karena menyaksikan peristiwa yang memukul mereka. Siapa itu? Tim gabungan dari BPBD bersama Marinir TNI Angkatan Laut mengevakuasi warga di Kampung Garung, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Lokasi yang sulit karena berada di atas bukit menjadi kendala evakuasi. Marinir TNI Angkatan Laut mengevakuasi warga yang masih bertahan di Kampung Garung, Cianjur, Jawa Barat. Mereka tertahan di 6 rumah yang rusak parah dan belum mengungsi karena lokasi yang sulit, yaitu jalanan yang curam karena berada di area perbukitan. Selain evakuasi, warga tim gabungan BPBD dan Marinir Angkatan Laut juga pembuka jalan yang sempat tertutup longsor kemarin. Tim gabungan Marinir Angkatan Laut dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membantu evakuasi khususnya bagi lansia dan anak-anak. Di Kampung Garung, Kecamatan Warung Kondang, tidak terdapat korban jiwa. 3 warga terluka ringan. Pemirsa, usai jeda breaking news masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.